Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi. Tadi ada kesalahan teknis, sepertinya sinyal saya jelek sekali ya di Depok ini memang. Tapi tidak apa-apa, semoga kita bisa lanjutkan lagi dengan baik setelah ini. Mungkin sambil menunggu Pak Yoga bergabung kembali, saya memperkenalkan lagi ya tentang sedekah bumi bahwa yang sedekah bumi kelima ini adalah format baru, bisa dibilang format baru karena kami tidak lagi eh, seperti yang sedekah bumi sebelumnya. Karena protokol kesehatan yang mengharuskan tidak banyaknya masa, jadi semua aktivitas, semua rangkaian kegiatan kami lakukan di rumah, melalui daring dan sebagainya. Jadi meminimalisir tatap muka. Begitu. Pak Yoga, apakah sudah ada? Belum bergabung ya Pak Yoga ya. Mungkin kalau Pak Yoga sudah bergabung lagi bisa kalau ada notifikasi request atau dari saya. Oke, sudah. Ya, oke. Baik, mohon maaf Gabung Pak lagi. Yoga tadi langsung tap Tiba-tiba mati. hilang. Hilang. Iya, hilang. Saya juga bingung tadi, aduh Pak Yoga ini tadi sampai mana ya? Jadi ya mungkin Bisa karena Bapak Ibu yang lain sudah mengikuti juga sebelum saya hilang sinyal tadi mungkin sampai tadi terputus saja mungkin Bapak silahkan melanjutkan lagi. Iya, Atau sudah baik. selesai Terima Pak? kasih. Sementara itu, Pak. Sementara itu. Jadi ada program eksternal, ada program internal. Pada intinya kami mencoba membawa teman-teman yang selama ini beraktivitas di kantor untuk turut meluangkan waktu, bisa ikut melestarikan, ikut membantu melestarikan budaya kita, terutama wayang. Dan perjuangan menuju wayang ini, aduh banyak sekali yang kami lakukan, suka dukanya itu aduh luar biasa. Tetapi dengan teman-teman yang asik-asik di Asia Wangi ini kami menjadi lebih ringan. Apalagi jaringan kami di seluruh Indonesia ini jalan, jadi cepat sekali kalau kami ingin program bisa berjalan serentak itu bisa cepat sekali kita laksanakan. Mungkin seperti itu dulu. Oke, saya sebenarnya sudah familiar juga ya dengan Asia Wangi. Saya sering lihat bahwa Asia Wangi punya program untuk masyarakat, mengenalkan wayang di masyarakat itu lomba mewarnai ya Pak. Ya, Nah ya, itu uh, boleh tahu sudah lamakah program itu berjalan? ya, ya. Sudah, program itu berjalan, itu justru pertama bukan lomba mewarnai wayangnya ya. Justru kami pertama tuh melihat ada pengrajin wayang kertas di daerah Imogiri, Bantul, Bantul Yogyakarta. Itu satu desa itu pengrajin wayang kertas. Itu mereka hanya berjualan jika ada pertunjukan. Pertunjukan dari berjualan ke sana, kemari ke sana, dan ada mendapatkannya jadi sedikit sekali. Nah, kita berpikir bagaimana coba kita mengangkat mereka supaya mereka bisa memasarkan lebih banyak lagi wayang. Masa sehari cuma laku 3, 4, paling banyak 10. Nah, bagaimana kita coba bisa memasarkan wayang itu, padahal wayang itu bagus, harganya terjangkau, untuk anak-anak cocok gitu, karena terbuat dari kertas. Nah, Ya. terpikirlah kami untuk melakukan lomba mewarnai wayang, tapi langsung di atas wayang kertas, dan wayangnya dari mereka, pengrajin wayangnya itu. Jadi pengrajinnya dapat, pelestarian budaya ke anak-anaknya juga dapat. Nah, kami menjembatani itu. Nah, Oke. terjadilah sekarang mungkin puluhan ribu ya, bisa kami puluhan ribu lah wayang sudah terjual itu untuk lomba mewarnai wayang di seluruh Indonesia itu. Jadi betapa mereka bisa sangat semangat. Wah, begitu kami datang, Pak pesen.
berapa? 500, Pak pesen berapa? 1000 gitu. Mereka senang sekali dengan seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan. Satu sisi dapat, satu sisi dapat. Kita asik. Satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui ya, Pak? Sekali. Sip. Saya jadi ingat juga di Bali waktu itu juga ada wayang kertas juga, Pak. Penjual wayang kertas. Dan itu dia menjualnya hanya di saat-saat tertentu, di upacara keagamaan, khususnya lebih banyak di situ. Dan dijualnya saya kira ya 5.000 atau 10.000 gitu ya Pak. Ternyata enggak, dijualnya hanya 2.000. Saya kaget saya di situ. Ya bagus, bisa digerakkan, warnanya juga seperti warna yang semestinya wayang kulit Bali gitu. Oh ya, murah ya? Iya, murah sekali Pak. Saya juga bingung itu Bapak di sana memang murahkah atau memang untuk menarik pembeli ya, makanya dimurahkan. Saya juga kurang tahu. Tapi itulah. Iya betul. Itu yang kita katakan tadi menjembatani. Anak-anak tuh sebenarnya suka, cuma mereka jauh dari wayang, nggak ada yang menjembatani. Nah, akhirnya dengan kita memberikan wayang yang sederhana ya, terus kemudian mereka kreasikan sendiri. Bahkan pernah ada yang dia mengkreasikan dengan gambar Spiderman. Jadi wayangnya tuh wayang Spiderman. Itu pun kita apresiasi gitu. Wow. Ada yang Spiderman, ada yang outlook dan sebagainya, ada yang abstrak sama sekali, ada yang kayak kue lapis warna-warni gitu. Tapi itu kita apresiasi. Jadi itu justru di sini kita katakan bahwa wayang harus hidup di zamannya gitu. Tetapi misi dari wayang itu menyampaikan nilai-nilai kebaikan itu jangan hilang. Nah, kalau kreasi wayangnya seperti apa, monggo terserah zamannya masing-masing kan gitu. Betul sekali. Jangan sampai. Yang penting nilainya ya Pak, bukan lagi bentuknya sekarang ya Pak ya. Nomor 2, karena PBB UNESCO mengakui wayang sebagai warisan mahakarya dunia itu adalah yang diakui adalah nilai-nilai bagi kemanusiaannya. Jadi wayang di Indonesia dianggap mampu menyampaikan, menyebarkan nilai-nilai yang bagus bagi kemanusiaan. Nah, sekarang tinggal dari Erlangga sampai zamannya Pak Jokowi ini wayang berkembang terus berevolusi, bahkan sampai wayang yang modelnya macam-macam sampai yang bentuknya huluk gitu. Jadi biarkan yang penting wayang itu berasal dari Indonesia, asli dari Indonesia, kemudian anak mudanya berkreasi untuk mengembangkan. Sekarang malah asik-asik, bagus-bagus wayangnya. Iya, betul sekali Pak. Banyak sekali kreasi-kreasi, tapi sayangnya kurang diperhatikan ya Pak ya. Betul, kurang banyak event untuk mendekatkan ke generasi mudanya. Nah, ini tantangan kita. Ini kami, itu tekad kami Asia Wangi untuk terus jalan. Saya nggak ada corona ini, tapi kemarin juga kami mencoba dengan berbagai cara untuk tetap dekat dengan generasi muda. Iya, pasti ada jalan menuju Roma, Pak. Ada 1000 jalan menuju Roma. Gitu. Terus betul. Saya penasaran juga, Pak. Untuk kan Asia Wangi ini terbentuk yang anggotanya merupakan karyawan BCA. Nah, kegiatan apa saja yang yang secara langsung mempraktekkan entah apa ya, seperti mendalang atau semacamnya gitu Pak, dari Asia Wangi seluruh Indonesia gitu. Ya, betul. Jadi kami mencoba, kami mencoba soul-nya wayang itu kami masukkan di kantor ya. Misalnya nih, ada yang mengusulkan ruang rapat di BCA dengan nama-nama wayang. Ada pada saat hari pelanggan kan semua
melayani nasabah dengan lebih baik pada hari itu ya. Nah, itu kita mencoba berpakaian kostum wayang gitu ya. Jadi kita mendekatkan gitu. Kemudian juga kita ada kadang kita bikin kuis untuk karyawan BCA tentang wayang juga ya. Kemudian juga kami tampil di acara-acara eventnya BCA beberapa kali. Kemudian kita juga bekerja sama dengan CSR BCA untuk mendukung program wayang untuk Indonesia itu. Nggak cuma mendukung secara tenaga, tapi kadang kami tampil langsung. Nah, pada saat kami tampil langsung, kami harus berlatih gamelan, kami harus berlatih nari, ada yang berlatih mendalang ya. Salah satu contohnya di teman-temannya akan tampil nanti adalah mereka berlatih gamelan, ada yang berlatih wayang potehi ya. Kalau di tempat lain ada yang berlatih wayang orang, ada yang berlatih mendalang. Ya, ada. Itu, jadi Pak, wayang orang gitu. Mana, Pak? Nah, Semarang itu wayang orang ada. Jadi kami Asia Wangi Semarang itu kami punya Asia orang. Ini sudah pentas di beberapa mall. Kami juga pentas di masyarakat di Kota Semarang gitu ya. Tapi itu latihannya juga, effortnya juga sama dengan teman-teman pakar saya itu. Kami harus kumpul, latihan intensif, pulang kerja langsung latihan. Tapi kami melakukannya itu dengan sukacita yang seperti saya sampaikan tadi. Dari awal kita harus sukacita dulu. Jadi seneng. Gamelan itu sampai kami menolak pemain karena kapasitas gamelan terbatas, jadi sampai kita nggak bisa lagi menampung. Akhirnya mereka jadi niyogo, jadi pengrawitnya, jadi yogonya. Yogonya iya. Atau jadi pemain wayangnya gitu ya. Di Jawa Timur juga gitu, teman-teman kita challenge untuk jadi wayang orang. Pernah kami tampil di Mojokerto, teman-teman di Jawa Timur juga tampil sebagai wayang orang juga. Jadi asik lah. Bahkan kami sebenarnya punya potensi dalang beneran ya, dalang beneran, tapi belum pernah kami tampilkan secara langsung gitu. Mungkin suatu ketika kami harus menampilkan juga. Asia Wangi. Ya. Mantap lah. Ya. Kemudian, jadi, ya gimana Pak? Jadi gimana ya, message kami sih, meskipun kita punya kesibukan sehari-hari ya, tetapi mestinya tetap luangkan waktu lah untuk bangsa ini, untuk budaya bangsa ini. Tetaplah luangkan waktu. Jadi kita bisa menjaga, bagian dari menjaga budaya bangsa. Itulah. Begitu. Terus Pak, kalau boleh tahu, di Asia Wangi, anggota Asia Wangi ini, kisaran ada yang seumuran saya nggak Pak? Yang masih gitu, yang masih milenial gitu ada nggak Pak? Ada. Di wilayah mana yang muda-muda itu, Semarang tuh banyak muda-muda ya. Jadi pas kalau kami menampilkan pertunjukan wayang itu, penari-penarinya yang muda-muda, yang muda-muda baik yang mungkin ya umur berapa ya? Ya mungkin 25-an, 24, 23 itu ada yang jadi anggota kami. Milenial juga ikut bergabung ya Pak ya? Teller CSO yang biasanya di depan itu pada nari, pada kalau di wayang itu udah beda semua gitu. Oh iya. Oh gitu. Kemudian Pak, kan ini kita semua sedang terbatas pergerakannya ya Pak ya, karena corona ini. Sebelum corona ini kan ada pasti mengadakan agenda-agenda ya Pak ya, program-program seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin mengunjungi para pengrajin wayang, kemudian ada lomba mewarnai juga. Kalau yang saat ini Pak, ada program apa dari Asia Wangi yang ya entah terdampak karena corona ini jadi terhambat, atau malah Asia Wangi sendiri menciptakan program baru? Oh ya, jadi sebenarnya tahun ini kami ingin mengganti program Wayang D. Wayang D itu yang tadi itu loh,
lomba mewarnai wayang kertas untuk anak-anak itu ya. Yang kita beli wayangnya dari pengrajin wayang, kita kasihkan ke anak-anak. Ya. Itu mau kita ganti ini adalah dengan program wayang recycle. Kompetisi kita kan bikin kompetisi. Jadi wayang dibuat dengan barang bekas, ya, barang bekas gitu. Sebenarnya kami kompetisi. Jadi kompetisi itu berarti akan kita tandingkan antar sekolah di berbagai daerah ini. Kami sudah siapkan sangat rapih, bahkan kami sudah siapkan pertunjukannya juga bagaimana mempertunjukkan wayang ini. Meskipun kami tahu teman-teman pengrajin dan penggiat wayang lainnya juga melakukan hal yang serupa, kami apresiasi mereka dan kami pun melakukan itu. Nah, sementara ini kami tunda karena memang kita harus berinteraksi dengan anak-anak. Tujuan kita generasi muda. Nah, sementara yang kami lakukan kemarin, kita melakukan donasi ke banyak pelaku seni wayang. Jadi kami mengumpulkan donasi karyawan BCA, kita buat bako, kita antar ke teman-teman pengrajin wayang, dalang, seniman-seniman wayang, seniman wayang kami datangi, kami berikan bantuan sembako. Ya mungkin yang bisa kami lakukan pada saat ini di saat kondisi COVID ini seperti itu. Ya. Kemudian kegiatan internal kami juga kami seperti bikin lomba foto. Sebentar lagi kami juga akan bikin lomba figuritan puisi bahasa Jawa ya. Kita akan bikin lomba tari, tapi online semua nanti. Tapi itu untuk internal kami dan menjajaki nanti bulan Oktober ada wisata wayang di daerah Kediri. Cuma kami masih melihat kondisi perkembangan karena Kediri ini cukup unik, banyak juga wayang yang khas Kediri seperti wayang klitik ya, wayang dari kayu itu. Nah, itu yang akan kami. Wayang klitik Pak, saya menunggu sekali itu karena sudah jarang sekali memang diangkat ya Pak ya. Betul. Wah, mereka udah susah. Nah, dari tanggapan ya. Gitu. Ini sebenarnya masuk pertanyaan terakhir Pak, karena sebentar lagi kita mau menyaksikan teman-teman Asiawangi Pakarjaya. Ini kalau yang di sini Pakarjaya berapa Pak? Saya lupa. Pakarjaya Jakarta Raya. Jadi ini yang ada di Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang itu kita gabung dengan nama Asiawangi Pakarjaya gitu. Begitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Yoga. Harapan Pak Yoga sebagai Ketua Umum Asiawangi untuk kelangsungan wayang di era sekarang. Harapan Bapak apa Pak? Yang bisa disampaikan? Ya, kalau harapan saya tuh sebenarnya gini, semakin banyak orang mengenal wayang, semakin banyak orang-orang yang saya yakin mau menjaga wayang itu sendiri ya. Dan biarkan wayang itu berkembang di zamannya. Ya. Zamannya seperti apa, biarlah berkembang. Yang penting soul-nya, ya, intinya wayang dalam menyebarkan nilai-nilai bagi kemanusiaan itu jangan hilang. Teruslah lakukan itu. Perkara wayangnya mau dibentuk seperti apa silakan. Yang penting nikmatilah. Wayang kita nikmati, kita rawat, kita jaga supaya tetap nyaman hidup di rumahnya sendiri. Harapan kami seperti itu. Kami akan mulai dari teman-teman Asiawangi dan kami akan sebarkan ke teman-teman karyawan BCA. Kami juga akan sebarkan ke masyarakat melalui program-program eksternal kami juga dengan teman-teman sesama penggiat wayang, termasuk Rumah Cinta Wayang, termasuk kegiatan Sedebu ini. Kami sangat terima kasih support untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Demikian. Terima kasih. Iya, jadi biarkanlah nilai-nilai di dalam wayang ini terus hidup di berbagai zaman ya Pak ya. Di luar bentuk yang akan dikreasikan bentuknya atau apalah nanti ke depannya kita nggak tahu ya Pak. Yang penting nilai dalam wayang itu tetap hidup. Betul, gitu ya? betul sekali. Oke, mantap sekali. Walaupun sebentar, tapi cukup menggambarkan secara jelas Asiawangi dan program-programnya yang sangat
membangun ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih atas Mantap kesempatannya. sekali. Sama-sama juga, terima kasih juga Pak sudah mau saya ganggu sorenya. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu sekalian yang saat ini sedang menyaksikan IG Live Sedekah Bumi sore hari ini, jangan ditutup dulu Instagramnya karena sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan dari Asia Wangi Pakar Jaya yang akan menampilkan gamelan dan wayang potehi di Taman Kaldera Depok. Ya, oke. IG Live ini akan saya tutup dulu. Nanti akan saya buka lagi di sekitar 1 menit lagi supaya bapak-bapak ibu Asia Wangi Pakar Jaya bisa mempersiapkan diri lebih matang. Oke, jangan lupa sebentar lagi selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Yoga. Selamat sore. Terima kasih.